Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGI TV, guys. Oke, apa kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman TKI yang bekerja di Malaysia, bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura, dimanapun Anda berada, semoga dijauhkan dari segala mara bahaya dan balik kampung membawa rezeki uang yang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk saat ini aku akan membuat konten seperti biasa dan menangkis argumen-argumen netizen Malaysia yang komen di kolom komentar. Dan sebelum itu aku ucapkan selamat datang yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan yang sudah bergabung, aku ucapkan ribuan terima kasih karena selalu mensupport channel ini, menunggu konten-konten dari channel ini. Aku ucapkan terima kasih, guys. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan share kepada teman-teman semua orang Indonesia, tak kira lah dimanapun kalian berada, biar channel ini jangkaunya lebih luas dan kita harus melawan mereka-mereka yang selalu merendahkan Indonesia, menjelek-jelekan Indonesia, memburuk-burukan Indonesia, guys. Oke, di sini ada satu komen dari netizen Malaysia. Mereka bilang seperti ini. Dia tanya kepada saya, "Bro, dulu kamu menjilat, sekarang kenapa berbalik?" Oke, terima kasih atas komen kalian dan pertanyaan Anda kepada saya, karena inilah yang akan aku jelaskan dari dulu. Kenapa aku dulu seperti itu dan sekarang menggasak Malaysia, bukan menggasak tapi mengedukasi biar nggak salah paham. Oke, aku akan cerita awal mula channel ini, guys. Channel ini bermula aku membuat satu konten tentang info-info TKI yang bekerja ke Malaysia. Cara masuk ke Malaysia seperti apa, prosedur-prosedurnya seperti apa, sistem kerja di Malaysia seperti apa, kemudian sistem gajinya seperti apa, perlindungan kerja untuk TKI itu seperti apa, undang-undangnya seperti apa yang tidak diperbolehkan ataupun diperbolehkan kepada teman-teman TKI yang di Malaysia itu seperti apa dan gimana. Dan aku bercerita kenapa orang Malaysia itu bagus, orang Malaysia itu baik, itu tanda kutip yang mengenal kita. Ingat, yang mengenal kita, satu geng kerja, yang mengenal akrab dengan kita, mereka baik. Apalagi budak-budak Malaysia, budak-budak Melayu yang satu geng kerja dengan saya, itu memang semua baik, semua bagus. Bos-bos di sana pun bagus, karena mereka paham gimana kerjanya orang Indonesia itu seperti apa. Pekerja keras, pintar, disuruh apa saja bisa, disuruh nggak akan menolak. Sehingga mereka tahu, oh seperti ini orang Indonesia, bisa menghargai. Dan yang aku katakan, orang-orang Malaysia yang seperti itu, orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan dari Indonesia, tidak pernah bekerja di Indonesia, tidak ada sangkut paut dengan kontrak, perkilangan, perkebunan. Mereka tidak pernah campur, mereka tidak pernah berkumpul dengan orang Indonesia. Jadi itulah orang-orang yang selalu sentimen, menganggap rendah kalau orang Indonesia datang ke sana tuh nggak punya makan, miskin, nggak punya rumah, nggak punya apa, sehingga mereka tuh merendahkan. Istilahnya itu memandang sebelah mata. Kalian yang pernah datang ataupun kerja di Malaysia, kalian akan paham. Orang yang tak mengenal kita, yang nggak pernah campur bekerja dengan kita, mereka akan memandang remeh, memandang, intinya itu seakan-akan orang Indonesia datang ke sana memang betul-betul miskin. Sebab itulah aku sarankan kepada mereka yang selalu merendahkan orang Indonesia, TKI Indonesia, datang ke Indonesia. Kalian akan tahu gimana sih apa yang kami punya itu lebih bagus daripada kalian, karena kalian tiap-tiap bulan membayar hutang rumah, bayar mobil, bayar semua, tetek bengek bayar hutang. Dan kalian menganggap aku balik arah. Aku selalu melihat video-video di YouTube, di TikTok, orang Indonesia sendiri selalu memburuk-burukan Indonesia, selalu menjelek-jelekan Indonesia, selalu mereaksi video-video yang tentang Indonesia itu yang buruk-buruk, nggak ada bagusnya. Dari segi pembangunan tuh mereka nggak lihat, nggak pernah mengupload. Tapi yang diupload, yang direaksi hanya video-video yang buruk di Indonesia. Padahal mereka orang Indonesia sendiri. Lah itulah aku tergerak hati untuk melawan mereka. Membantah argumen-argumen mereka, penjilat-penjilat ini, seperti aku bantah semua argumen-argumen mereka. Karena bagi mereka, kemajuan Indonesia dari segi pembangunan sekarang banyak sekali, tapi mereka tidak pernah menyentuh. Mereka hanya menyentuh hal-hal yang buruk di Indonesia. Sedangkan mereka itu warga Indonesia, keluarganya di Indonesia, keluarganya itu cari makan di Indonesia, dapat bantuan dari pemerintah Indonesia, BPJS, semua BLT. Keluarga mereka itu mendapatkan bantuan dari Indonesia, bahkan nanti mati akan dikubur di Indonesia, tapi
Mereka selalu memburuk-burukkan Indonesia. Itulah yang aku lawan. Kemudian netizen Malaysia masuk komen, bilang aku sombong, bilang aku belagak, bilang aku bla 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 bla. Sebab itulah terjadi adu argumen. Aku menjelaskan ke mereka, netizen Malaysia ini, biar nggak salah paham. Bukan aku berbalik arah dan ini, enggak. Seperti itulah awal mulanya aku melawan mereka. Aku hanya melawan netizen Indonesia, konten kreator dari Indonesia yang selalu merendahkan Indonesia. Kemudian kalian netizen Malaysia masuk campur, yang makan, yang ungkit-ungkit kami makan subsidi, kami itu, kami ini. Itulah aku, sebab aku ini tahu sampai Z. Sehinggalah aku menjelaskan kepada kalian apa sih yang sebenarnya terjadi di Malaysia. TKI Malaysia dari Indonesia ini seperti apa. Aku selalu mengatakan, kalian yang gak ada sangkut pautnya dengan proyek binaan, pergilangan, tidak campur dengan orang Indonesia, dengan warga asing, kalian gak akan tahu. Kalian pasti meremehkan orang Indonesia, meremehkan warga asing. Kalau kalian gak kenal, gak tahu, pekerja asing ini kerjanya seperti ini. Pantes kan majikan-majikan itu suka dengan warga asing, karena kerjanya itu seperti itu. Banyak tertolong dengan adanya warga asing. Kalian yang gak punya proyek, kalian hanya miskin, hanya pekerja biasa, yang hanya bayar dapat gaji bulan, membayar utang, kalian nggak akan tahu apa yang terjadi di situ. Kemudian yang kedua, ada yang komen seperti ini. Dan inilah kelebihan orang Malaysia, dan inilah kebiasaan orang Malaysia. Di situ ada komen seperti ini, guys. Dahlah, tak payah masuk di channel ini, tak payah komen, tak payah like. Bila dah melampau, tinggal kita report kepada YouTube biar dia kena banned. Nah, inilah memang kelebihan orang Malaysia itu, suka ngelaporin, dikit-dikit laporan, dikit-dikit ngelaporin. Dulu banyak komen netizen Malaysia seperti encikku lah semua itu, sekarang nggak tahu kemana. Masuk gua atau udah mati pun, encikku kenapa nggak komen lagi, takut kalah adu argumen dengan aku. Ataupun kau udah mati, udah masuk longkang, masuk gua. Ada yang sampai komen seperti ini, cari Mamat nih kerja di mana, pergi HR, kemudian suruh buang kerja, suruh balik Indonesia. Ada yang komen sekali lagi, ini adalah percobaan memalukan Malaysia. Jadi itulah kelebihan orang Malaysia, suka ngelaporin, dikit-dikit report polis, dikit-dikit report polis. Aku sudah katakan kepada kalian netizen Malaysia, kalian hanya tag PDRM polis di Raja Malaysia, tag immigration Malaysia. Aku sudah katakan tag Interpol, tag PBB, semua kok tag. Aku nggak takut sama sekali. Paham? Aku nggak akan mundur untuk membuat konten seperti ini, karena kalian selalu menghina kami, kalian selalu merendahkan kami orang Indonesia. Sedangkan kalian banyak kekurangan. Kalian membutuhkan kami, kerajaan kalian membutuhkan kami, majikan-majikan kalian membutuhkan kami. Yang pernah kerja di Malaysia, kalian pasti tahu. Aku ingatkan, aku beri nasihat kepada kalian, orang baru yang bekerja di Malaysia, kalau mau nyewa rumah, jangan tetangga sama orang Malaysia Melayu. Aku nggak usah jelasin, paham-paham sendiri. Mereka ini nih penyakit hati, tidak akut, terlalu sakit hati melihat warga asing kalau berjaya nih, sakit hati betul sakit hati. Kau buka kedai, ada keturunan Indonesia, IC biru, warga negara, membuka kedai makan, nggak lama akan datang immigration, akan datang polis. Itu memang kebiasaan mereka. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Beda dengan kalau kita berjiran dengan yang bangsa Cina, India tuh oke, nggak ada masalah. Kalau tetangga sama Melayu, paham-paham sendirilah. Nanti kocak aku fitnah. Cakap fitnah lah, mempermalukan Malaysia lah, menghina Malaysia, mengata-ngata Malaysia. Kepala otak kau sendiri netizen Malaysia, konten kreator kalian juga sama. Selalu menghina Indonesia, selalu merendahkan Indonesia, mengolok-olok Indonesia. Jadi kami nggak akan berhenti, channel ini tetap akan terus seperti ini. Nggak akan pernah berhenti, sekali lagi nggak akan pernah berhenti untuk melawan kalian yang selalu suka menghina Indonesia. Apalagi penjilat-penjilat orang Indonesia sendiri yang selalu merendahkan, membuat video-video yang seakan-akan menggiring opini kalau Indonesia betul-betul jatuh, betul-betul miskin, betul-betul tetek bengek. Ingat, kalian tuh orang Indonesia, suatu saat yang ada di Malaysia sana, geng-geng Toha, geng-geng yang kawan-kawan dia, suatu saat kalian akan datang ke Indonesia, mati di Indonesia dan dikubur di Indonesia. Dan ingat,
kalian belum jumpa orang yang keras. Mungkin dari kampung kalian nggak ada orang yang keras. Mungkin kawan-kawan kamu, tetangga kamu satu kampung dengan kamu nggak ada yang jiwa patriotik tuh, nggak ada. Kalau sudah ketemu orang seperti itu, mungkin suatu saat nanti kalian balik ke Indonesia akan ditempeleng, akan ditumbuk, akan diingat itu. Hati-hati buat netizen ataupun buat konten kreator orang Indonesia yang selalu merendahkan Indonesia, penjilat-penjilat seperti ini. Suatu saat pasti akan kena batunya. Kalau orang Malaysia merendahkan Indonesia, memburuk-buruk, itu nggak masalah. Mungkin dari segi sentimen kebencian tuh itu nggak masalah, tapi kalian orang Indonesia sendiri ya selalu memburuk-burukkan negara kamu sendiri. Oke guys, untuk hari ini cukup sekian dan jumpa lagi di video berikutnya. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam tetot.